Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 RPL 1B pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan penyelesaian persamaan secara numerik. Kelompok 4 ini terdiri dari Akbar Mahmudin, M. Nurfalah, M. Farhan Fauzan, Rehan Agus Priyatna, dan Suci Sukmawati. Pada kali ini kita akan membahas pendahuluan metode numerik, keuntungan dan kekurangan metode numerik, metode bagi dua, dan metode Newton-Raphson. Lalu apa itu metode numerik? Metode numerik adalah teknik penyelesaian masalah matematika dengan pengoperasian hitungan. Pada umumnya, mencakup sejumlah besar kalkulasi aritmatika yang sangat banyak, berulang-ulang, hingga menjenuhkan. Lalu karena menjenuhkan, berulang-ulang, dan sangat banyak, diperlukan bantuan komputer untuk melaksanakan pengoperasian hitungan. Tujuannya adalah memperoleh metode terbaik yang efisien dan akurat dalam kurung dengan tingkat kesalahan yang kecil. Lalu apa keuntungan dan kekurangan menggunakan metode numerik? Keuntungannya yaitu 1. Solusi persoalan selalu dapat diperoleh. 2. Dengan bantuan komputer, perhitungan menjadi cepat dan hasilnya dapat dibuat sedekat mungkin dengan nilai sesungguhnya. Lalu, tampilan hasil perhitungan dapat disimulasikan. Lalu apa kekurangan dengan metode numerik ini? Yang pertama adalah nilai yang diperoleh adalah hampiran atau pendekatan. Yang kedua, tanpa bantuan alat hitung komputer, perhitungan umumnya lama dan berulang-ulang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Suci Sukmawati. Metode bagi dua. Metode bagi dua adalah proses pembagian. Metode bagi dua. Metode bagi dua adalah algoritma pencarian akar yang membagi dua selang, lalu memilih bagian selang yang berisi akar seharusnya berada untuk diproses lebih lanjut. Metode ini sangat sederhana dan tangguh, tetapi juga sangat lambat. Proses pembagian selang A, B dengan metode bagi dua. Pada selang A dan pada selang B, dibagi dua pada posisi C. Nilai C ketika dikalikan antara FA dikalikan dengan FC, ternyata hasilnya tidak kecil dari 0 karena FA bernilai negatif dan FC bernilai negatif. Kalian dua buah bilangan yang bernilai sama-sama negatif akan menghasilkan bilangan yang bernilai positif. Sedangkan apabila kita mengalihkan FC dengan FB, maka nilainya akan kecil dari 0 karena C bernilai negatif dan B bernilai positif. Perkalian antara positif dan negatif akan menghasilkan nilai yang kecil dari 0, sehingga kita mengambil selang yang berisi perpotongan kurva dengan sumbu X dan meninggalkan kurva yang tidak mengandung perpotongan kurva dengan sumbu X. Maka C ini menjadi posisi selang yang baru adalah selang C, B. Algoritma metode bagi dua. Yang pertama, kita pilih nilai dari A dan B yang memenuhi apabila FA dikalikan dengan FB lebih kecil dari 0. Selanjutnya, kita tentukan nilai C sebagai titik tengah dari A dan B. C didapat dari penjumlahan antara A dan B, kemudian dibagi 2. Nah, selanjutnya, jika FA dikalikan dengan FC, hasilnya lebih kecil dari 0, maka B sama dengan C. Jika FA dikalikan dengan FC, hasilnya lebih besar dari 0, maka nilai A sama dengan C. Jika FA dikalikan dengan FC hasilnya sama dengan 0, maka C adalah akar persamaan dan hitungan selesai. Yang terakhir, jika nilai B dikurang A lebih kecil sama dengan epsilon,
maka akar persamaan adalah C. Selain itu, ulangi kembali langkah kedua. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dan pembahasan metode bagi dua. Diketahui fx ini sama dengan x kuadrat ditambah 3x min 6 yang akan dicari solusi persamaan tersebut dengan toleransi 0,01. Oke, langkah pertama kita akan tetapkan dua nilai batas sebagai interval. Dua nilai ini syaratnya adalah seperti ini. FA nya, jika FA dikali FB ini bernilai kurang dari 0 atau negatif. Misal A kita isi dengan 1 dan B dengan 0, maka FA sama dengan FA1 sama dengan min 2, dan jika kita substitusikan dengan fx ini, dan f0 akan bernilai min 6, maka f1 atau fa dikalikan dengan fb ini sama dengan 12. Nah, apakah 12 ini lebih kecil dari 0? Tentunya tidak. Berarti nilai ini tidak memenuhi syarat. Nah, kalau tidak memenuhi syarat, berarti kita tidak bisa menggunakan kedua nilai ini. Kita cari lagi dengan nilai lain, misalkan A sama dengan 1 dan B sama dengan 2. Lalu kita substitusikan dengan fungsi di atas ini. Jika FA sama dengan F1, maka isinya adalah min 2, dan FB sama dengan F2, maka isi atau nilai tersebut adalah 4. Maka F1 atau FA dikali dengan FB ini hasilnya adalah min 8. Nah, min 8 ini kan lebih kecil dari 0 itu, maka si kedua nilai ini memenuhi persyaratan. Maka kita bisa lanjut ke langkah yang kedua, yaitu tentukan nilai C sebagai titik tengah A dan B dengan rumus A tambah B dibagi 2. Untuk mencari nilai C ini kita gunakan rumus A tambah B bagi 2, atau sama dengan 1 tambah 2 dibagi 2 sama dengan 1,5. Nah, setelah itu kita cari fungsi f ini dengan parameter C, yaitu 1,5, maka akan didapatkan hasil 0,75. Karena nilai B dikurangi A atau 2 dikurangi 1 adalah 1, dan 1 ini lebih besar dari nilai toleransinya, yaitu 0,01, maka dilanjutkan dengan pengujian FA kali FC. Nah, lalu langkah ketiga adalah mencari FA kali FC. Nah, di langkah ketiga ini kita harus memenuhi di sini ada 3 persyaratan. Jika FA kali FC kurang dari 0, maka B ini akan diisikan dengan C gitu. Nah, jika FA kali FC ini lebih besar dari 0, maka A lah yang akan diisi dengan nilai C. Nah, lalu jika FA kali FC sama dengan 0, maka si C inilah yang akan jadi akar persamaan tersebut. Misalkan kita cari ini diiterasi ke 1, mana FA kali FC ini bernilai atau sama dengan min 2 dikali 0,75 sama dengan min 1,5. Nah, karena hasilnya adalah negatif, maka B
akan diisikan dengan C yang tadi. Sehingga A sama dengan 1, B sama dengan 1,5, yang mana 1,5 ini adalah nilai C dari iterasi sebelumnya. Nah, lalu C ini akan sama dengan 1,25, di mana C ini merupakan hasil dari A tambah B dibagi 2. Nah, setelah itu kita cari nih apakah B dikurangi A ini lebih kecil sama dengan nilai toleransinya. Nah, kalau misalkan lebih besar B kurangi A ini dari toleransinya, maka akan terus melanjutkan ke iterasi selanjutnya. Lalu kita cari lagi FA kali FC hingga didapatkan hasilnya adalah 1,375. Nah, karena hasilnya adalah positif, maka A akan diisikan dengan nilai C sebelumnya. Sehingga A sama dengan 1,25, yang mana 1,25 ini adalah nilai C sebelumnya, yaitu ini. Dan B ini sama dengan 1,5 tetap, dan C sama dengan 1,375. Lalu kita lihat lagi apakah B dikurangi A ini lebih kecil dari nilai toleransinya. Tentu belum ya, berarti dia akan lanjutkan iterasi hingga jika B dikurangi A ini lebih kecil dari nilai toleransinya. Setelah itu maka akan didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, kita lihat seperti ini, 1 dan 2. Nah, ini FA kali FC-nya ini bernilai negatif, maka si nilai C ini masuk ke nilai B gitu. Nah, nilai A ini tetap karena ini FA kali FC-nya adalah negatif, dan iterasinya pun belum memenuhi persyaratan, yaitu harus lebih kecil dari nilai toleransinya. Maka lanjut ke iterasi berikutnya. Nah, di sini FA kali FC-nya adalah positif, maka nilai C yang ini akan diisi dengan atau akan dimasukkan ke dalam nilai A gitu. Lalu cari nilai C-nya, dan terus berlanjut hingga iterasi sampai di nilai B dikurangi A yang kurang dari 0,01, yaitu nilai toleransinya. Sehingga didapatkan hasilnya adalah, hasil akar persamaannya adalah 1,37109375. Metode Newton-Raphson. Dalam analisis numerik, metode Newton yang mendapat nama dari Isaac Newton dan Joseph Raphson merupakan metode yang paling dikenal untuk mencari hampiran terhadap akar fungsi real. Metode Newton sering konvergen dengan cepat, terutama bila iterasi dimulai cukup dekat dengan akar yang diinginkan. Deskripsi metode Newton-Raphson secara geometri. Gagasan metode ini adalah sebagai berikut. Kita memulai dengan tebakan awal yang cukup dekat terhadap akar yang sebenarnya. Kemudian, fungsi tersebut dihampiri dengan garis singgungnya yang dapat dihitung dengan alat-alat kalkulus. Dan kita dapat menghitung perpotongan garis ini dengan sumbu X yang dapat dilakukan dengan mudah menggunakan aljabar dasar. Perpotongan dengan sumbu X ini biasanya merupakan hampiran yang lebih baik ke akar fungsi daripada tebakan awal, dan metode ini dapat diiterasi.
Dan berikut adalah grafik dari metode Newton-Raphson. Selanjutnya adalah algoritma metode Newton-Raphson. Pertama, dalam menggunakan metode Newton-Raphson, pertama-tama kita tentukan x0 sebagai titik awal. Selanjutnya, tentukan f(x0) dengan ketentuan f aksen x0 tidak boleh sama dengan 0. Yang kedua, tetapkan x1 sebagai titik potong dari singgung yang melalui x0 fx0 dengan sumbu x. Untuk menentukan x1, menggunakan formula x1 sama dengan xn dikurang fx0 dibagi f aksen x0. Selanjutnya, dengan cara yang sama, ditentukan nilai dari x2, x3, dan seterusnya. Kemudian, iterasi dapat dihentikan bila dua iterasi beruntun menghasilkan hampiran akar yang sama atau fx0 sama dengan 0. Oke, kemudian ada contoh soal metode Newton-Raphson. Soalnya hitung salah satu akar dari persamaan fx x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurangi 3x dikurangi 3 sama dengan 0 dengan metode Newton-Raphson. Penyelesaiannya, pertama kita turunkan dulu fungsi tersebut, yaitu dengan hasilnya 3x pangkat 2 plus 2x dikurangi 3. Kemudian pada awal hitungan ditentukan nilai x sembarang. Ya, kita ambil x-nya itu pertama sama dengan 1. Nih, dengan syarat yang pertama itu. Kemudian kita masukkan ke dalam fungsi sama dengan negatif 4. Kemudian kita masukkan x tersebut ke dalam turunan pertama dari fungsi, hasilnya dan 2. Nah, ini bukan sama dengan 0 ya, berarti kita bisa melanjutkan langkah tersebut karena kalau misalkan ininya 0, itu kita harus mengganti x-nya. Nah, nanti hasilnya itu tidak boleh sama 0. Oke, kita lanjut. Yang langkah kedua, tetapkan x sebagai titik potong garis. Nah, tetapkan x2 sebagai titik potong garis. Caranya yaitu ini dengan lubus ini, x1 sama dengan xn dikurangi hasil dari substitusi fx0 dibagi hasil substitusi turunan pertama x0. Nah, ini kita mencari x2-nya sama dengan x1 ini 1 dikurangi hasil dari ini substitusi fungsi sama dengan negatif 4 dibagi hasil substitusi turunan pertama dari fungsi tersebut sama dengan 2. Nah, hasilnya itu adalah sama dengan 3. Kemudian kita masukkan x2-nya kepada fungsi dengan hasil 24. Kemudian masukkan 2 kepada turunan fungsi menghasilkan 30. Selanjutnya dengan cara yang sama ditentukan nilai dari x2, x3, dan seterusnya. Pada x3 dihasilkan x sama dengan 2,2 dengan hasil 5,88 dan 15,92. Kemudian x4 kita hasilkan 1,83015 itu dengan hasil 0,989 10,709. Nah, kita terus hitung iterasinya terus berlanjut sampai kita menemukan fx sama dengan 0 atau dua iterasi beruntun menghasilkan hampiran akar yang sama. Nah, ini sama. Oke. Nah, kita mendapatkan fungsi itu pada saat disubstitusikan x-nya itu sama dengan 0 pada iterasi ke-7. Nah, dengan x sama dengan 1,73205. Oleh karena itu,
kita bisa memberhentikan iterasi tersebut. Nah, maka dihasilkanlah akar dari persamaan tersebut. Nah, karena pada iterasi ke-7, fx7-nya sama dengan 0 ini, maka akar dari persamaan tersebut adalah x sama dengan 1,73205. Nah, selesai. Kemudian ini tampilan pada operasi komputernya. Pertama, ini kita tadi itu x pertama itu sama dengan 1 ya. Kemudian kita masukkan kepada ini fungsi fx. Kita dapatkan min 4. Kemudian pada f aksen sama dengan 2. Nah, ini iterasi terus berlanjut sampai kita mendapatkan fx sama dengan 0. Nah, ini iterasinya berhenti di iterasi 7 dengan x sama dengan 1,73205. Maka hasil akhirnya adalah ini, x 1,73205. Begitulah contoh soal pada metode Newton-Raphson. Oke. Sekian dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.